Kalau kita terus bicara mengenai uang di depan, ya udah kita berarti ya quote unquote adalah budak dari uang ya. Hmm. Dan itu sih sebenarnya udah salah tuh. Kalau kita menaruh uang di depan, itu kita ditarik uang tuh. Mas Ryan, Ya, di kita tahu Warren Buffett ya, ya, dia pernah bilang bahwa pernyataannya adalah orang kaya investasi waktu katanya. Tapi ya. orang miskin investasi uang. Nah, gimana nih Mas Ryan melihat hal ini? Oke. Kalau mau dijawab straightforward, konsep yang disebut investasi waktu itu sebenarnya begini. Waktu itu adalah aset yang paling adil di dunia. Hmm, Yang orang kaya, orang miskin, orang kaya apapun punya waktu yang sama di dunia adalah 24 jam dalam satu yes. hari. Mhm. Jadi ini adalah kalau uang beda ya. Ada orang yang dilahirkan kaya, ada orang yang dilahirkan dari keluarga biasa-biasa saja, ada yang dari di bawah garis kemiskinan. Kita tidak bisa atur itu, Mhm. ya. Nah, tapi ketika kita dikasih waktu, semuanya sama. Nah, orang kaya itu pintar untuk mengatur waktu dan bahkan bisa membeli waktu orang lain. Oh. Loh, bagaimana caranya? Misal, ketika kita membuat bisnis, lalu kita mempekerjakan orang lain. Mhm. Secara tidak langsung kita sedang membeli waktu orang lain. Secara tidak langsung kita jadi bisa mengerjakan dua hal di waktu yang bersamaan. Mhm. Ketika dia membesarkan bisnisnya menjadi memperkerjakan 10 orang, Mhm. artinya adalah dia bisa menukar uang waktu orang lain dengan uang dan Mhm. bisa mengerjakan 10 hal paralel bersamaan. Mhm. Jadi kalau mau yang straightforward, bicara mengenai orang kaya berinvestasi akan waktu, akan seperti itu. Hmm. Sehingga dia bisa mencoba memikirkan hal-hal lainnya. Kenapa? Kalau orang sudah terjebak dengan yang namanya rutinitas. Ini hari ini saya agak sedikit bukan seorang praktisi keuangan ya. Lebih ke arah motivasi investasi gitu ya Mas Ryan ya. Gak Ya, apa-apa. orang kalau sudah sibuk dengan suatu kesehari-harian, Heeh. akhirnya kadang-kadang dia menjadi zombie, menjadi robot. Ah, ah. Jadi dia benar-benar bahkan ketika jalan itu sebenarnya sudah lebih menggunakan akibat rutinitas saja. Hmm. Masa nggak pernah sih kita nyetir gitu ya? Kita sudah mau pulang tapi kita mau mampir dulu. Mhm. Mestinya belok kiri untuk pulang. Mhm. Karena kita lagi rada-rada ngelamun tuh kita bukan maunya mestinya belok kanan mampir dulu. Dia bisa tetap belok kiri loh. Oke. Nah, itu adalah adalah Garis-garis. suatu kesehari-harian kita. Mhm. Ya, yang membuat kita sibuk gitu kan. Nah, itu kenapa kita lakukan? Karena kita mau uangnya seperti itu kan. Mhm. Kan kita begitu. Kenapa ada nah, yang loh emang salah Ryan yang namanya saya bekerja karena uang? Nggak salah. Tapi ketika kita menaruh itu di depan uangnya, ya seketika kita tidak lagi melihat yang lain loh. Oh, oke. Iya dong. Kalau saya hari ini, nah ini pertanyaannya karena Bumil yang nanya waktu itu saya jawab gitu ya. Saya ditanya, Ren mau bekerja hari ini kan? Ke saya bekerja, saya melihat sesuai dengan apa yang saya ingin aktualisasi dari diri saya. Hmm. Jadi sesuatu ya bukan karena masalah uang. Ya bagus, sudah dikasih kerjaan yang suka, yang disenengin, uangnya gede. Oh, telan habis. Itu Yalah. babak mega jackpot. Ya tapi kalau saya dikasih pilihan, satu, uangnya besar, saya tidak suka. Uangnya biasa aja, tapi saya suka. Saya pilih yang biasa saja loh. Artinya saya tidak menaruh elemen uang ditaruh paling depan. Itu Ah, adalah definisi yang saya renungkan dari pernyataan Warren Buffett. Kalau kita terus bicara mengenai uang di depan, ya udah kita berarti ya quote unquote adalah budak dari uang ya. hmm. Mhm. Dan itu sih sebenarnya udah salah tuh. Kalau kita menaruh uang di depan, itu kita ditarik uang tuh. Berarti leher kita diseret-seret uang, Seret. Oke. diperbudak ya kan. Berbudak. Tapi yang bagus itu adalah pepatah Cina yang mengatakan bahwa uang itu kakinya empat. Mhm. Kalau kita itu paling enak itu adalah kita duduk menunggangi uang. Mhm. Kalau kita ngejar uang, uangnya di depan, kita nggak pernah kekejar. Mana ada orang bisa ngejar kaki empat, coba suruh kejar kuda, bisa nggak? Pusing duluan kan? Pusing. Ya, jadi banyak hal seperti ini cukup filosofis ya, cukup filosofis. Tapi kalau kita tidak mau peduli akan hal ini, itu kita biasanya susah untuk ke-unlock
unlock dari segi exponential income kita susah untuk terunlock. Dan Ah, exponential wealth kita susah terunlock. Percaya saya, oke. yang menyebabkan kita susah kaya itu bukan apa-apa kok. Tapi adalah kita punya cara berpikir.